Assalamualaikum. Isi dulu. Oh, siap. Sabunnya, Mas. Isi. Udah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini Nanda sudah berada di Pondok Pesantren Nurul Burhan, masih di Kabupaten Bondowoso. Dan tentunya pemirsa pasti penasaran dong, seperti apa kegiatan para santri di dalam. Untuk itu temenin Nanda hanya ada di Jejak Islami. Yuk. Isi. Saudara, dalam penekanan terhadap pendidikan di pesantren menjadi karakteristik tersendiri dalam menumbuhkan dan membentuk generasi bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam Pondok Pesantren Nurul Burhan ini, bagaimana sih pemirsa cara mendidik para santri-santri untuk menjadi lebih baik? Untuk itu, mari kita ikuti. Pondok Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan terletak di Jalan Khairil Anwar 278 Badean, Bondowoso, didirikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imam Barmawi pada tahun 2006, tepatnya 18 Agustus atau bisa disebut 18 Zulhijjah 1426 Hijriah. Tujuan untuk mendirikan pondok pesantren ini adalah terobsesi untuk menciptakan generasi muda yang Qur'ani dan menciptakan kader-kader penerus ulama dan pemimpin bangsa tentunya. Alhamdulillah, pada tahun kesekian ini pesantren ini yang semula hanya 3 santri yang pada tahun 82 yang lalu, maka saat ini sekitar 300 santri putra-putri diamanahkan kepada kami. Tentu kami tetap mohon doa restu dari para ulama, dari semua dukungan dari para orang tua dan utamanya juga dari pemerintah, sehingga kegiatan ikut serta bagaimana membentuk karakteristik yang positif pada putra-putri kita akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Di pesantren ini sebagaimana dikenal secara umum, kita membina santri dengan ditekankan pada 5 wadhifah santri. Tiada waktu tanpa sholat berjamaah, tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa sholawat, berperilaku yang diridhoi oleh Allah, dan pembiasaan pola hidup bersih. Lebih dari itu, untuk mengisi waktu-waktu yang masih ada, mereka juga kita beri beberapa kegiatan tambah, misalnya kegiatan jimbas, olahraga, kegiatan pencak silat, ya, dan kegiatan tahfidz Quran, jamkur, dan sebagainya. Demikian, sekali lagi, dengan bisa terselenggaranya pendidikan ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya yang telah memberikan izin operasional serta telah mengeluarkan surat dari Menkumham, ya, Menkumham sebagai pesantren yang resmi, yang legal, yang bahkan mendapat dukungan yang besar dari pemerintah serta masyarakat kita. Mohon doa restunya. Terima kasih. Di dalam penerapan kegiatan pesantren yang ada di dalam Nurul Burhan ini adalah tiada waktu tanpa jemaah. Dengan sholat berjamaah akan lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sholatul jamati tafdulu ala sholatil fadidi sabi'in wa isrina darajat. Santri diharapkan dengan dibiasakannya sholat berjamaah supaya mempunyai derajat yang tinggi, luhur, mulia dibandingkan dengan orang kebanyakan.
Semua santri dibiasakan sholat berjamaah sekalipun itu sholat duha dan tahajud. Sholat berjamaah adalah rutinitas yang wajib dilakukan setiap harinya di pesantren pelajar Islam Nurul Burhan ini pemirsa. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan dengan menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh. Manusia insya Allah akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Dengan cara mahabbah dan mutaba'ah kepada distributor tunggal atau penyalur rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita insya Allah akan selamat. Dengan demikianlah pengasuh menanamkan rasa mahabbah dan mutaba'ah dengan membiasakan baca sholawat minimal 1000 kali setiap harinya. Dan yang seringkali beliau damba-dambakan semua santri Nuhan bisa sowan pada Rasulullah, ziarah Makkah dan juga Madinah. Sholawat berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah yang dimaksudkan adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan bersolawat burhan di Pondok Pelajar Nur Burhan ini dilakukan setiap malam Jumat pukul 9 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, dilaksanakan oleh semua santri. Bahkan pernah menjadi juara lomba solawat burhan se-Bondowoso tahun 2019. Al-Quran itu karim, mujayid, dan tidak ada satupun yang berani melangkahinya. Harap agar santri sekali seluruh santri Nuhan hidupnya mulia, amin, dan dimuliakan bersama kemuliaan Al-Quran. Sehingga dengan harapan besar beliau ini membiasakan pada santrinya untuk setiap hari membaca Al-Quran. Beliau pernah dawuh, santri ini paling lama 1 bulan khatam Al-Quran. Lebih dari itu juga beliau membiasakan membaca, menulis, dan menerjemahkan Al-Quran, sehingga santri diharapkan tidak hanya sekedar bisa melafadzkan Al-Quran dengan baik, tapi bisa merenungkan dan merasakan isi kandungannya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini merupakan kegiatan wajib bagi para santri pelajar Nurul Burhan yang dilakukan setiap harinya, mulai dari sholat tahajud berjamaah sampai setelah sholat isya. Mempelajari Al-Quran mempunyai tujuan menciptakan generasi muda yang islami, menjadi pemimpin yang solih dan muslih, bisa menjadi perilaku yang baik dan Qurani, mempunyai ilmu tentang akhlak atau perilaku baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Pemirsa, manfaat membaca Al-Quran adalah memberikan pahala dan kebaikan, meninggikan derajat pembacanya, menambah iman, memberikan syafaat di hari kebangkitan, menenteramkan hati, mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat, mencerdaskan dan memperkuat daya ingat. Tiada perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasuh dawuh, hidup akan menjadi mudah dan indah jika mendapat ridho dari Allah. Apapun kebutuhan kita itu terlalu kecil dibandingkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai ada setitik pun perilaku yang membuat Allah tidak ridho dan juga tidak suka. Sehingga dengan begitulah beliau menanamkan pada santrinya, Allah waladi abdina. Dalam Al-Quran bentuk kasih sayang dalam bentuk larangan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, diawali dengan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah,
yakni pembersihan akidah dan makna tersirat dalam La ilaha illallah, disambung dengan hubungan manusia dengan sesama atau hablum minan nas. Membiasakan hidup bersih, seringkali pengasuh mengingatkan pada santrinya, bersih itu kaya, karena orang yang kotor akan mewariskan kefakiran. Dengan membiasakan hidup bersih, baik bersih badannya, pakaiannya, lingkungannya, lebih-lebih hatinya akan menjadikan santri yang tidak mudah sambat pada makhluk, tidak suka membuat proposal pada pemerintah, tidak ngemis di jalanan. Dan pesantren itu tidak dikenal dengan kumuh dan kotor, tapi pesantren itu benar-benar bersih, rapi, dan indah. Itulah pembiasaan sebenarnya di pesantren. Lebih dari itu, beliau juga berharap semua santri Nuhan menjadi santri yang kaya, diparingi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam penerapan membiasakan hidup bersih, membuahkan hasil apa yang dilakukan di PPI Nurul Nurhan pernah menjadi juara umum lomba kebersihan antar pesantren Bondowoso dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, dan juga pada tahun 2017 pesantren ini mewakili pesantren yang ada di Bondowoso di tingkat provinsi untuk mengikuti lomba kebersihan utusan dari Dinas Kesehatan dalam rangka pesantren Husada, yaitu dengan topik mengungkapkan tentang kebersihan pesantren. Pemirsa, demikianlah perjalanan dan perkembangan ajaran agama Islam di Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan pemirsa, tayangan program kali ini bisa lebih menginspirasi Anda untuk lebih meyakini dan mencintai agama kita. Tidak terasa pemirsa, kita berada di penghujung acara. Untuk itu saya Nanda Desita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di program dan tentunya cerita-cerita menarik berikutnya di kota-kota dan kabupaten berikutnya. Tetap di Jejak Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.